Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para panutan, para tokoh masyarakat, para jamaah, dan juga para pemirsa, wabil khusus beliau Bapak Dr. Andes Haji Abdul Mujib Hashim MPDI yang hari ini akan menyampaikan tausiah atau narasumber kita pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah saya Cita Helmi kembali bisa hadir menyapa para pemirsa dan juga seluruh jamaah ngaji ngabuburit yang berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kami sampaikan bahwa acara ini digelar oleh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan didukung oleh Pondok Pesantren Digi Benar Al Yasmin dan juga Majelis Ulama Indonesia. Dan acara ini disponsori oleh Bank Jatim Syariah MPM Honda. Kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa acara ini dilaksanakan setiap hari secara live di channel YouTube Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pukul 4:30 hingga menjelang maghrib nanti. Bapak Ibu kami sampaikan juga bahwa hari ini Sabtu tanggal 28 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1447 Hijriah, kita bersama-sama akan mengupas tema kejahatan modern dan peran agamawan. Dan kita saat ini sedang berada di rangkaian Healing Ramadan 1447 Hijriah. Dengan tema besar tenang jiwa kuat raga. Kami sampaikan juga bahwa ngaji ngabuburit setiap sore ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita bersama-sama bisa mengikuti khotmil Quran one day one khotam dan tentu juga ngaji ngabuburit bersama dengan ustadz yang berkompeten. Selain itu selama Bapak Ibu sekalian mengikuti ngaji ngabuburit di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya ini tidak perlu khawatir karena nanti semuanya insya Allah akan mendapatkan paket takjil, kurma, air mineral dan juga makan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu kami sampaikan bahwa buka puasa hari ini sejumlah 1000 pack dipersembahkan oleh pengamal atau pengajian muslimah Masjid Al-Akbar. Mohon doanya mudah-mudahan para jamaah ngaji ngabuburit untuk anggota pengamal semoga diberikan karunia kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di bulan Ramadan ini memberikan takjil kepada yang berpuasa insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu, langsung saja kita ikuti bersama ngaji kita dengan narasumber Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Mujib Hashim MPDI dengan tema kejahatan modern dan peran agamawan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak terasa kalau berpuasa karena sudah menjelang berbuka, tapi memang kelihatannya sehat-sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinana khairal millah wa ja'alana khairal ummah ma lam nudayyi' huquqallahi wa huquqal ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
para kiai, ibu nyai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, adik-adik, khususnya Ibu Cinta yang saya muliakan dan saya hormati. Mari kita terus-menerus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sekecil apapun dan sebesar apapun. Tentu kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmatnya. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10, sepertiga dari yang telah diwajibkan puasa bagi kita, kita sudah masuk pada hari ke-10. Memang ada sebuah hadis yang memberikan informasi bahwa Ramadan itu awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Awal dari Ramadan itu penuh dengan kasih sayang. Kalau ini disebut 3 kali berarti kan kita masuk pada 10 hari ini. Awwaluhu rahmah. Besok sudah kita tinggalkan. Wa ausatuhu masuk pada yang kedua, yang ke tengah. Berarti maghfirah. Ampunan-ampunan Allah mulai besok akan digelontorkan kepada para as-shaimin was-shaimat, para hamba-hambanya yang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang ketiga nanti masuk yang orang menyebut maleman, terakhir disebut wa akhiruhu itkun minan nar, bebas dari api neraka. Jadi orang yang berpuasanya sempurna 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga, maka yang terakhir masuk pada itu. Para kiai, para bapak-bapak, ibu nyai, saudara-saudari yang saya hormati, dari topik yang diberikan, ini sebenarnya ya dikatakan sulit, ya gak sulit, dikatakan mudah, ya gak mudah, karena ini terus berkembang. Saya mencoba untuk memulai menyampaikan keadaan dunia ini. Menurut ahli sejarah dan juga ditulis beberapa sebagian ulama tafsir, dunia ini yang kita tempati ini sudah berumur 8.000 tahun. 8.000 tahun itu kalau dikruskan dengan uang 8.000 ya tidak banyak, sedikit sekali. Tetapi perkembangan mulai Nabi Adam sampai Nabi kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan setelah meninggal sampai sekarang, ini sudah turun-temurun berapa? Semuanya kita disebut Bani Adam atau anak Adam. Sudah itu. Nah, ketika keluar Nabi Adam dari surga, ini memang sudah mulai ada kejahatan, meskipun itu dilakukan secara fisik, ya, secara fisik. Dilakukan oleh bersaudara Qabil dan Habil. Karena waktu itu bunda kita, Ibu Hawa, diberi karunia oleh Allah anak yang setiap melahirkan itu 2 berpasangan, putra dan putri. Qabil sebagai putra yang pertama, Habil sebagai putra yang kedua. Pasangannya adalah Ikrimah dan Labuda. Nah, pertama kejahatan dilakukan itu memang persoalan
ya semuanya kembali kepada setan para penggodanya. Persoalan menurut Qabil ada ketidakadilan yang dilakukan oleh abahnya, oleh bapaknya Nabi Adam, karena Qabil dikawinkan oleh saudara yang tidak sekandung, tetapi adiknya. Nah kebetulan saja memang raut wajahnya ini yang dilahirkan yang pertama itu cantik. Yang kedua masih kalah ya cantik padahal wong wedok. Akhirnya meskipun begitu, karena memang itu perintah Allah. Allah memerintahkan untuk kawin silang, tidak sekandung. Kakak dapat adik, adik dapat kakak. Qabil dapat adiknya, Habil dapat kakaknya. Begitu. Lalu ada ketidaksukaan terhadap keputusan Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk itu. Wah, dengan segala macam perbuatan, maka ini tidak ada atau kurang keadilan. Tetapi itu karena perintah. Dan itu memberikan satu pertimbangan yang besar. Sampai kalau saya umpama tidak adil, maka dua-duanya ini diberikan test case. Ayo sudah, kita bersedekah. Qabil diperintah bersedekah, Habil diperintah bersedekah. Karena dua-duanya sudah diberikan bagian-bagian, karena tidak ada orang, itu untuk Qabil itu diberi hak untuk mengurus pertanian keseluruhan. Dan Habil diberi ya, kebebasan untuk mengelola ternak. Zaman itu ya sudah kambing, sudah banyak makan, ya semuanya ada. Apa yang terjadi ketika diperintah, Qabil itu karena mungkin sudah didahului oleh hatinya yang kurang baik, maka dia mengambil hasil bumi ini yang jelek-jelek untuk disedekahkan. Sementara Habil tidak begitu, mengambil domba yang gemuk, yang ya besar, dipilihkan untuk disedekahkan. Nah, saat itu cara Allah untuk menerima sedekah adalah Allah menurunkan api dari langit untuk mengambil mana yang terbaik di antara dua itu. Maka karena Habil itu yang baik, ya itu yang diambil. Jadi domba, anak yang mengatakan kambingnya itu karena gemuk bagus, sementara yang hasil pertanian karena yang diberikan jelek-jelek itu kurang baik dan tidak diterima, maka diangkatlah domba itu. Singkat cerita diterima. Marah Qabil. Karena begitu dia bilang qala la aqtulannak, oh tak paten ya awakmu. Katanya Habil, nek sampean itu mau menggerakkan tangan untuk menyakiti saya tidak akan melawan. Sampai lalu dilakukan pembunuhan, dan itulah pertama kali ada pembunuhan di saat itu, mulai awal. Berarti terjadi sudah 8.000 tahun yang lalu. Terus. Nah, kita singkat. Itu mulai sampai pada kita sekarang. Nah, sekarang ini dunia ini yang tadi saya katakan berumur 8.000 tahun. Sekarang ini berpenghuni 8,4 miliar. Penduduk satu. Ya dunia ini menurut hitungan para itu
penduduk di dunia ini 8,4 miliar. Yang pertama yang terbanyak ada dua, karena ini beritanya masing-masing, satu Cina, yang dua India. Itu di atas 1 miliar dua-duanya. Jadi Cina 1, sekian miliar, ada yang mengatakan 1,3 atau 1,4, begitu juga India. 1, 2. Yang nomor 3 Amerika. Mengatakan 400 juta. Jauh bedanya. 1, sekian miliar turun menjadi 400. Nah, yang keempat itu negara kita, NKRI. Berapa jumlah penduduk negara tercinta kita? Mulai kemarin 2025 286 juta. Juara 4 berarti juara harapan 1. Ya, juara harapan 1. Ya, Indonesia termasuk ibu-ibunya ini subur-subur. Subur-subur. Nek ngalek diwara balak-balik ayo gak oleh atau kon melok kabeh yo balak-balik merusat-merusut ae. Ya gak ngilokno wong tuaku dhewe anake akeh. Jadi wis anu. Jadi itu yang nanti. Nah, sekarang kaitannya dengan agama. Di Indonesia ini, di Indonesia 286 juta itu 85 atau 86% penduduknya beragama Islam. Sementara Cina kan banyak komunis Kristen, di India kan Hindu, Amerika sudah campur banyak. Di negara kita yang 286 juta itu sekian persennya 86% beragama Islam. Jadi saudara-saudara kita banyak. Meskipun di daerah-daerah timur itu ya masih banyak orang yang beragama Nasrani, Katolik, Protestan, macam-macam, Hindu, Buddha. Di Bali banyak yang di Hindu. Tapi melihat kita ini luar biasa bahwa di Indonesia suburnya negara yang berpenduduk beragama Islam. Jumlah negara di dunia, jumlah negara, baik penduduknya tadi yang saya sampaikan itu 1 M lebih, 1 miliar lebih, itu jumlahnya 193 negara, baik yang besar maupun yang kecil. Ada yang negara yang penduduknya hanya ribuan, kayak di mana ini tempatnya Katolik itu, Roma yang itu penduduknya kecil sekali. Karena memang hanya beberapa ribu hektar saja. Nah itu yang semuanya berkembang menurut perkembangan di negara masing-masing. Kita ini berbicara di Indonesia saja ya. Kejahatan. Ya saya tadi mulai kejahatan fisik itu terus-menerus berkembang. Berkembang ya macam-macam istilah-istilah. Ada kalau sekarang ada rampok, ada begal, ada kelitik gitu ya kalau di Solo, di Jogja ya. Ada lain sebagainya istilah-istilah yang jelas itu menyakiti fisik untuk mengambil hak orang yang dituju atau orang lain. Tetapi sekarang ini berkembang yang lain, ini tetap jalan. Kemarin malam itu di Gresik, di Panceng ya, perbatasan Gresik Lamongan, kejahatan yang dilakukan lawong sahur-sahur, tawuran, celurit itu gak celurit cilik, sing gawat sampai ususnya ini keluar. Kan ngeri ya. Itu kejahatan yang manual, artinya ya ngono iku kepian mulai zaman dulu, kekerasan sampai sekarang belum bisa terlihat. Tetapi banyak perkembangan.
kejahatan lain. Dulu ketika saya masih kuliah itu perkembangan kejahatannya itu banyak yang punya keahlian-keahlian, tapi keahlian mencurinya luar biasa, nyopet. Iya toh? Balik-balik saya dideseret nulis. Hilang itu. Ketika itu ku kitab, gak jadi kitab iki wis. Ketika itu ku buku ya. Hilang, perkembangan. Nah, dari globalisasi ini kita sudah semuanya merasa, Pak, apa yang sekarang ini bisa dilakukan oleh orang-orang. Kejahatan itu tidak perlu face to face, tidak perlu ketemu lawan kan, tidak perlu. Ya ada yang perlu banyak, tetapi itu wah resikonya memang luar biasa. Karena harus ketemu kadang-kadang nek gak kena, ndak bisa, ndak tercapai, ndak hasil, babak belur. Tetapi sekarang ini apa yang tidak bisa ditipukan dengan perkembangan IT ini luar biasa. Wes macam-macam. Dulu baru ada SMS-an. Ya kadang-kadang bukan persoalan ini, persoalan perkawinan itu loh, WA-WAan itu loh, banyak gadis yang tertipu. Wes ngewedhu ketemu di sana, Pak, ketemu tidak sesuai, tidak yang seperti yang tidak, kalau istilah dulu tidak seindah warna aslinya atau memang palsunya. Jadi ya wis itu semulai wajahnya bisa dirubah-rubah, kowe itu engkau ganteng, barang ketemu gua hilang kari tengedak iku, wah wis gak karo-karoan, wis kadung. Itu. Nah, saya dalam kesempatan ini memang saya sendiri bukan ahlinya, tetapi saya ini kan tiap hari jalan nyopir, mendengarkan di SS, hampir tidak ada jedahnya satu orang tertipu pembelian, ya, tertipu barang-barang pesanan, tertipu semuanya berkat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Lu kadang-kadang yang tertipu itu sudah juga ahli, tapi kadang-kadang ya apa ini, ya apa, uangnya sudah ditransfer, ternyata transfernya penipuan. Jadi kejahatan sekarang ini sudah luar biasa wis. Saya sendiri ya kadang-kadang hanya pembelian cuman barangnya saja. Wis ketok saya beli. Tadi belum berangkat ke sini, di dalam saya berikan. Beli. Ternyata barang yang saya beli itu tidak sesuai dengan gambarnya. Harganya tekoi titik, barangnya elek, tidak sesuai, harganya tetap tapi ongkirnya dinaikkan. Ngomongnya ongkir biasa, tetapi wong harganya seumpama 60, ongkirnya 30. Lah ya padha ae regane. Itu jenis-jenis penipuan-penipuan. Nah, sekarang dengan banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan yang disalahgunakan inilah. Ini banyak sudah disalahgunakan ini apa? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Peran. Ya kalau peran memang semuanya wajib berperan minimal. Ya. Saya dan Bapak Ibu semua perannya minimal ada di keluarga dulu. Keluarga kita beri kekuatan dulu. Dalam kata di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu
dan keluargamu dari bolehlah panasnya masuk api neraka. Ini memang secara umum, tetapi menjaga karena kita ini dalam keluarga ingin menjadi keluarga yang baik, yang minimal semuanya menjadi keluarga yang sempurna, bisa-bisa semuanya masuk surga dengan bahagia. Nah, lalu apa yang harus kita jaga? Sebagai, kalau saya dikatakan ustadz, ya tentu tidak henti-hentinya mengajak paling tidak orang itu harus amanah. Jadi bukan seperti yang disabdakan baginda kita. Apa? Ada 3 dari tanda-tandanya orang munafik itu satu yang masuk di situ, wa idza tumina khona. Kalau dia dipercaya ya, lalu dia khianat, tidak mengindahkan dari apa yang ia percayakan. Itu dulu. Nah, selain itu ya, kita ini terus-menerus gunanya untuk mengaji itu, gunanya untuk mencari ilmu adalah untuk memperbaiki diri kita supaya diri kita menjadi diri yang berkualitas di sisi Allah. Jadi harus kita gunakan yang sebaik-baiknya. Makanya baginda kita menyampaikan kalimatnya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunul khamisa wa tahlika. Jadilah kamu orang yang hebat, orang alim, orang yang mengetahui alim, yang nanti diperintah mengajarkan kepada orang-orang yang belum alim, yang membutuhkan. Tetapi di bawahnya nek awakmu iku gorong iso, ya tetap menjadi orang yang selalu belajar. Karena belajar tidak ada umur akhirnya, tidak ada akhir waktunya. Begitu ya kata beliau, baginda kita, belajarlah kamu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Itu namanya kita semuanya pantas untuk mencari ilmu. Ilmu itu untuk apa? Ya untuk memperbaiki diri kita menuju kebaikan-kebaikan. Tidak untuk melakukan kejelekan. Nah ini yang harus terus-menerus disampaikan. Kalau kita dapat ilmu apa saja, jadikan ilmu itu untuk menambah kualitas iman kita kepada Allah. Yang kedua sudah orang yang selalu belajar. Kalau gak sempat kadung tuwek, ada masih kesempatan au mustami'an, tetap menjadi orang pendengar yang baik. Senengane ngerungokno pengajian-pengajian, kalam-kalam ilahi, fatwa mau itu masih diberi kesempatan oleh baginda kita. Bagus Mas Yan. Sawangane nek tuwek tapi sergep budal melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu. Padahal nduk kono ya gak apa, mek ngerungokno. Itu saja menurut Nabi. Kalau persoalan pahala gak kena dihitung. Pahalanya luar biasa. Karena diberi pahala oleh Allah sesuai jangka kaki menuju tempat itu. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menggerakkan kakinya, melangkah kakinya untuk ke suatu tempat dalam pencarian ilmu, di situ ada majelis ilmu, maka di samping dia diberi pahala sesuai dengan langkahnya, pahala yang
paling hebat ada Allah akan memudahkan langkahnya orang itu menuju surga. Mosok kurang nek ganjarane koyo ngene. Yang keempat, nah ini yang keempat, masih diberi lagi. Alim, belajar, mendengar. Yang keempat adalah menyintai kebaikan. Ini menyintai kebaikan. Salah satu dari fungsi kita untuk mengunci supaya kita tidak melakukan kejelekan adalah menyintai kebaikan. Menyintai kebaikan. Kalau kita sudah cinta kebaikan, sering mengurus diri, tidak perlu mengurus orang lain. Gak sempat wis, gak sempat. Sing biasa ngene-ngene koyo radio rusak, wis ditandani radio ini wis gak rusak. Ya wis gak usum radio ya wanisan, diganti wisan. Ya. Jadi apa? Menyintai kebaikan. Au muhibban, menyintai kebaikan. Kalau orang sudah cinta kebaikan dengan saudaranya baik, kalau baik, adakah kerenteknya untuk menipu saudaranya? Adakah untuk menyakiti saudaranya, menyakiti orang lain? Karena itu sudah masuk di situ. Nah, dikunci oleh baginda kita. Wis, papat iku wae ojo sampai dadi wong sing nomor 5. Ojo sampai dadi wong sing nomor 5. Apa itu? Pinter gak, belajar gak, ngerungokno ya, sing apik-apik gak, seneng apik yo gak kabeh. Wala takunul khomisa, janganlah kamu menjadi orang yang nomor 5, fatalika, maka kamu akan jadi rusak. Nah, jadi sekarang dengan saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini terus memperkuat. Janganlah ada kejahatan yang keluar dari keluarga kita. Janganlah ada kejahatan yang keluar dari keluarga kita. Kalau sekira ini, sekian ratus mungkin hampir 1000. Satu keluarga umpama 3 atau 4 atau 5 atau keluarga besar, sudah berapa ribu yang mengunci ya, mengunci kejahatan untuk tidak kita lakukan, bahkan kita mengajak-majak untuk kebaikan itu sendiri. Maka ini sudah memulai. Nah, saya tugasnya ya terus begitu. Saya habis subuh dalam Ramadan ngaji ya terus nyampaikan kepada jamaah-jamaah, pokoknya kita melakukan pribadi kita menjadi pribadi yang sempurna, keluarga kita keluarga yang sempurna. Kalau terusnya, nah baru kita kalau bisa ajak-ajak di sekitar kita. Keluargane wis apik, ngajak keluarga diajak ngaji keluar. Itu akan menambah kebaikan dan akan bisa mengurangi kejahatan-kejahatan ya, baik secara fisik maupun sekarang yang dilakukan dengan ilmu yang luar biasa itu sekarang anak-anak kan gak mungkin gak pinter, tapi kalau sudah kita beri ya dasar amanah untuk tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain, maka insya Allah perannya ustadz, perannya kiai-kiai terus menyampaikan, ditambah dengan ibu-ibu. Saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Pada kesempatan ini sekali lagi saya berdoa untuk diri kami dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, terima kasih para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Telah kita ikuti bersama paparan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Mujib Hashim MPDI. Nah, sekarang saatnya kami membuka sesi tanya jawab
Barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Nah, siapa ya? Yang mana Yai? Yai monggo ditunjuk, silakan Yai. Loh, siapa saja boleh, wes pokoknya. Iya. Kabeh gak cukup waktunya. Yai tunjuk satu Yai, silakan. Satu Siap. dulu. Satu. Ini. Dua. Satu dulu Yai. Oh iya. Yang mana? Oh ya Ibu. Oke Ibu, silakan Ibu sini. Kalau langsung ditunjuk semua nanti kan ada yang menarik. Ada hadiah spesial untuk penanya. Belum tanya sudah dikasih dulu. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Tapi harus tetap tanya ya Bu. Silakan Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur dari Kebonsari. Yang ingin saya tanyakan, dalam Islam kalau kita menghadapi kejahatan itu yang kita lakukan apa Pak Kiai? Apakah sudah misalnya kalau di Surabaya kan curanmor ini luar biasa Pak Kiai. Nah ini banyak, hampir setiap menit, setiap jam banyak berita kendaraan bermotor hilang gitu. Di Surabaya khususnya yang saya baca beritanya. Kalau dalam Islam, apakah kalau kita menghadapi kejahatan itu diam saja atau melawan? Karena takut Pak Kiai, melawan nanti Jiwanya terancam. terancam. Apa diam aja terus menyerahkan menyerah takdir. Itu saja pertanyaan saya. Matur suwun Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya menarik Yai. Apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi kejahatan? Misalkan kita sepeda motor kita diminta, apakah kita mempertahankan atau monggo silakan. Tasnya nggak diambil sekalian? Gimana Yai? Monggo Yai. Terima kasih. Ini pertanyaan yang up to date, yang memang terjadi. Kejadian ini tidak ada henti-hentinya. Luar biasa, faktual keadaannya. Saya menjawabnya begini. Insya Allah di dalam salah satu kitab klasik Fathul Mu'in itu, dan termasuk kemarin yang ramai dibicarakan tentang hukum positif. Ketika kejadian kejahatan yang miliknya diambil orang secara paksa, itu satu-satunya memang dalam kitab itu, dan nanti bisa dilihat dari undang-undangnya, adalah mempertahankan milik pribadi, milik kita, bukan milik kita, adalah berhukum wajib. Mempertahankan itu kalimatnya raddul maghsubi wajibun, menolak orang-orang yang mengambil secara paksa milik kita, itu berhukum wajib. Cuman ini memang harus dianalisis bagaimana yang kewajiban itu. Sekarang sama-sama itu banyak anunya, banyak langkahnya, caranya. Kalau visi kita tidak, mungkin kita bagaimana melaporkan macam-macam lah ya. Bagaimana, karena itu adalah hak. Tetapi hukum yang pertama adalah kewajiban kita menolak barang kita ketika diambil. Kemarin kejadian yang di Jogja itu ya, ada orang ibu-ibu yang diambil itu, dirampok, dikejar oleh suaminya, kebetulan pelakunya dua-duanya mati. Lho kok sing ngejar bojone ibuke sing dirampok atau dibegal itu menjadi tersangka. Rame se-Indonesia. Sampai
ahli hukum macam-macam ya katakan, akhirnya ya dikeluarkan atau di mending. Ya memang hukumnya begitu, dua-duanya sama. Jadi mempertahankan hak milik itu dilindungi oleh undang-undang. Wong wae dhewe, hasile dhewe, usaha dhewe. Lah nek mang monggo pun monggo. Iya nek dipek barangi lah dipek wonge. Gelem sampean. Ya kan gitu ya. Jadi begitu. Artinya hukum begitu, kita tinggal cara bagaimana terbaik untuk mempertahankan hak milik kita. Karena begitu kalimatnya. Jadi Raddul Maghsubi wajibun dan undang-undangnya juga begitu. Sekian, terima kasih. Baik, sedapat mungkin kita mempertahankan hak kita dan itu dilindungi. Boleh. Silakan Mas. Ya, ini. Sudah direlakan. Boleh ya? Masnya sudah pernah tanya kan ya? Oh, belum. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya buat yang lain ya Pak, boleh? Iya, siap. Tadi saya mendengar penjelasan. Oh ya, nama saya Cucuk Pak, dari Pabean Sedati Sidoarjo. Pak Cucu, silakan. Tadi kan terkait milik. Sekarang terkait yang saya tanyakan. Saya itu mengalami, saya bekerja dan tidak dibayar. Itu sudah menjadi hak milik saya atau tidak? Cuman saya mendengar berbagai kajian, tugas kita hanya menagih saja. Kalau sudah berikutnya diserahkan kepada Allah saja. Kalau itu saya anggap seperti dijelaskan kami, itu milik saya, berarti saya berhak mendatangi dan melakukan sesuatu yang harus dibayar. Nah pertanyaan saya, itu kan belum ada di tangan saya. Belum ada di tangan saya. Saya kerja harusnya dibayar, belum dibayar. Berapa lama Pak, boleh tahu? Ini sudah 3 bulan. 3 Ya bulan? saya hanya bisa menginformasikan, tugas saya menginformasikan perintah Allah yang saya tahu, disampaikan bahwa saya sampai punya utang. Tapi begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, muncul ya? oh itu, waduh Pengen gimana membela saya melakukan diri. kesalahan kalau hanya memberitahu. Seharusnya saya datangi gitu. Ya. Saya datangi, kalau sekeras itu, tapi masalahnya kan kalau saya ngambil miliknya dia yang bukan bayaran saya, gimana caranya? Terima kasih, hanya itu yang kami sampaikan. Pak, saya Terima tidak kasih. mau mengambil hak Assalamualaikum Bapak, warahmatullahi ini wabarakatuh. adalah hak Bapak. Gimana? Takut saya Pak, ini hak Bapak. Tidak, mungkin buat yang lain saja. Yang lain saja. Iya, terima kasih. Masya Allah, direlakan untuk penanya berikutnya. Berarti Mas ini ya nanti ya. Sabar ya Mas ya. Masya Allah. Bapak ini sudah 3 bulan tidak dibayar. Haknya diberikan kepada orang lain. Mudah-mudahan yang 3 bulan segera cair ya Pak. Aku melon meredek guys. Terima kasih ya Pak. Bagus ini pertanyaannya. Mungkin ada beberapa orang yang terwakili ini Yai. Monggo silakan. Terima kasih. Ya, ikut apa ini ya? Ikut roda sumpek ya, kalau Iya. ada saudara-saudara. Sedih, sedih. Sedih. Begini, cobalah sebenarnya para pemilik modal yang mempekerjakan orang lain itu seandainya mengikuti sabda Nabi, tidak akan terjadi, pasti tidak akan terjadi. Apa kata baginda kita? Beliau menyampaikan, bayarlah upah orang yang kamu kerjakan sebelum dia keringatnya keluar. Ini kalimat ini bisa kita tafsiri apa? Yang jelas kalau hak sudah dilakukan, ya apalagi sampai selesai, sunnahnya itu karena perintah. Perintah Nabi itu kan bayarlah. Kalau kita kembali kepada usul, asal dari perintah itu berhukum wajib. Al aslu fil amri al wujub. Asal dari perintah itu berhukum wajib. Kecuali ada masalah,
illa idza dallat dalilu ala titik-titik. Bisa lainnya bisa menjadikan tidak bisa penghalang lainnya. Tetapi asal dari perintah itu wajib. Illa idza dallat dalilu ala tahrimihi dan lain sebagainya. Maka sebenarnya ya katakan orang-orang yang bisa memberikan pekerjaan itu sudah sesuatu yang baik, perilaku yang baik karena dia sudah bisa memperkerjakan orang. Tetapi kalau bisa ditingkatkan kebaikannya, maka beri dia haknya yang apalagi sudah dia selesaikan, lakukan, kerjakan. Nah tadi sampai 3 bulan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bapak tadi pastinya Yai? Sekarang tentu kaitannya ini banyak jalan biasanya. Ini kan banyak jalan untuk menengahi siapa yang diajak bicara. Apakah karena itu sudah tidak mau, biasanya nakal-nakal orang yang pengusahanya, kita biasanya pakai seseorang untuk bisa membelanya. Di situ ada serikat pekerja yang bisa memberikan jalan bagaimana. Itu biasanya. Tetapi kalau bisa dilakukan sendiri dengan baik-baik, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Bapaknya tadi sudah mengalah. Masa aku menengah, hakku wis tak lakoni karo apik tapi ndak saya terima. Nggih. Maka dicarilah jalan yang Tadinya lain. beliau itu sudah pasrah. Nah. Tapi begitu mendengar keterangan panjenengan itu jadi kepingin mengambil dan memperjuangkan haknya gitu ya Pak ya. Apa yang harus dilakukan ya? Ya kalau saya wong itu ya bukan persoalan, ya kembali kepada orangnya, tidak, itu bukan jalan. Saya melihat bapaknya KPN. Artinya orang betul-betul baik. Dan kalau Kaitannya itu. melihat tampilannya beliau itu kan garang ya. Kok bisa gitu loh. Jadi kalah-kalahan Pak, ya Allah Pak. Ya kembali, jadi carilah cara-cara yang menurut Bapak baik, kalau memang itu ya bisa diberikan jalan yang terbaik, mulai dilakukan sendiri sampai mencoba untuk meminta bantuan kepada melibatkan yang lain agar haknya Bapak itu bisa diambil. Ya memang gak oleh langsung pasrah ya. Nek kalau ibadah ya kan Gusti Allah ya kan. Tapi ini kaitannya mungkin ada yang dibutuhkan dari keluarganya, macam-macam, masih punya hak dan punya untuk bisa dilaksanakan. Baik, Bapak semangat ya. Kita doakan mudah-mudahan hak Bapak bisa Bapak terima dan masalah-masalahnya bisa selesai dengan baik dan cair. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas, saatnya panjenengan Mas. Silakan. Sekalian Mas, hadiahnya diambil Mas, sebelum diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga temenan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Maulana dari Siapa? Fahri. Mas Fahri, Dari pertanyaannya apa Mas? Pertanyaannya, tadi kan dijelaskan kalau tentang kejahatan di era digital dan globalisasi itu kan bersifat tidak harus face to face atau tidak perlu bertemu secara langsung. Ya. Nah, Membunuh tanpa menyentuh gitu ya. benar. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah pandangan Islam, pandangan agama untuk mengajarkan kita tuh moralitas dan etika di era digital ini, entah itu dalam mengoperasikan gadget atau bahkan untuk bermedia sosial. Apakah Islam memiliki pandangan ataupun aturan sendiri untuk meningkatkan etika dan moralitas kita dalam dunia digital dalam salah satu upaya untuk mengurangi kejahatan di era globalisasi. Terima kasih. Bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mewakili kegundahan dan kegaulan para Gen Z dan Gen Zita di mana era digitalisasi ini begitu kompleks. Lalu apa yang harus dilakukan anak-anak muda ketika harus menghadapi kejahatan? Terima kasih. Begini, prinsipnya orang yang mencari ilmu itu diberlakukan beberapa niat. Ya.
Orang mencari ilmu itu memang harus ada niat. Satu, niat mencari ridho Allah. Yang kedua, salah satunya menghilangkan kebodohan. Itu niat. Bahwa orang mencari ilmu itu kan pasti akan bertambah. Berarti kekurangan-kekurangan akan tertutupi dengan ilmu itu. Sekarang larangan. Apakah orang mencari ilmu itu tanpa ada larangan? Ada. Orang yang mencari ilmu dengan niat kalau nanti saya pinter akan saya kalahkan guru saya. Itu aja cuma Ustaz. Satu ya. Artinya dia sudah mencoba menyombongkan diri. Wes pokoknya saya ingin mengalahkan. Itu ndak boleh. Dibuat kesombongan ndak boleh. Selanjutnya kalau kalimat ini diteruskan, orang yang punya ilmu dipakai untuk merugikan orang lain atau kejahatan, tentu itu sama dengan halnya tadi adalah tidak diridhoi oleh Allah. Artinya itu menjadi ilmu yang satu tidak bermanfaat dan itu dilarang oleh agama. Sudah pasti. Sekarang anak-anak kita ini bagaimana ya? Ibuke kabeh mbek bapake wis kuwalan kabeh. Anak-anak yang jenengan ibu nek kadung mlebu kamar ngogak itu aduh hati-hati. Artinya hati-hati itu apa yang dia lihat kan tidak boleh dilihat oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Apa yang dia saksikan itu semuanya. Tetapi bisa memberikan prinsip-prinsip ya supaya anak ini tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ketika dia sudah menginjak umur-umur yang memang dunianya itu begitu. Jadi memang ya kita tentu serba sulit. Sama-sama ya, saya punya anak 5 yang semuanya sekarang sudah keluarga tinggal 1. Kita tinggal minter nodo. Sajane ya wis pinter-pinter. Tapi ya kadang-kadang pintere anak ambek pintere wong tua ambek wong tua itu kan kadang-kadang masih meragukan. Bukan meragukan ilmunya, tetapi terkadang meragukan ya jalan keluar ilmu yang ia lakukan. Kadang-kadang pakai ini begitu. Nah, itu harus berhati-hati betul sebagai orang tua, harus tetap bersahabat dengan baik. Nek wis gede ya gak bisa dituturi, tetapi dijak diskusi sing apik. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, lebih bijak bermedia sosial. Dan anak-anak muda, Gen Z, Gen Zita tentu masih banyak pertanyaan mestinya terkait bagaimana kita bisa menghadapi dan juga menghindari kejahatan di era digitalisasi ini. Mudah-mudahan lebih bijak untuk bermedia sosial. Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, para jamaah ngaji ngabuburit. Selanjutnya kita bersama-sama akan menyimak closing statement sebagai kesimpulan dan sekaligus pembacaan doa. Kami persilakan. Terima kasih. Acara ini diikuti seksama oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan forum ini menjadi forum yang berkah, yang diridhoi oleh Allah dan dilipat gandakan ya pahalanya oleh Allah, dan puasa kita mudah-mudahan diterima. Kesimpulannya, kita menghadapi era macam apa saja, zaman apa saja, satu, dahulukan kepercayaan kita kepada orang lain supaya tidak merugikan. Apa yang kita punya jadikan itu bermanfaat dengan atau kepada orang lain. Karena memberikan manfaat orang lain itu adalah sesuatu yang terbaik. Gitu ya, apapun. Saya kira itu, mari kita tutup dengan bacaan doa bersama. Al-hadi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litahsili maqasidina wa qabuli hajatina sholahi ahlina wa auladina wa sunnal mu'assis jami'ah nadatil ulama. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma la tada' lana fi masjidina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farrastah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bi hurmati hadas syam, bi hurmati syahri Ramadan, ij'alna wa auladana wa ahlana minal muttaqin wa minas shaimin wa minas sabirin wa min qaimil lail wa min qari'il Qur'anil Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsanil hal bi judika wa karomika ya muta'al. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dan juga seluruh jamaah ngaji ngabuburit yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Juga kita ingin mengucapkan terima kasih secara spesial karena buka puasa hari ini sejumlah 1000 pek adalah persembahan pengamal atau pengajian muslimah Masjid Al-Akbar Surabaya. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Ikuti terus ngaji ngabuburit setiap 4:30 sore sampai dengan menjelang maghrib. Saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.